Indonesia bukan sekadar negara kepulauan. Di balik modernitas kota-kotanya, tersimpan denyut nadi peradaban manusia yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sebelum konsep Indonesia lahir, tanah ini telah dipijak oleh leluhur yang membawa tradisi, hukum adat, dan cara hidup yang unik. Mari kita telusuri jejak 10 suku tertua di Nusantara yang masih menjaga warisannya. Yang pertama ada suku Wajak dari Jawa Timur. Akar manusia purba, kita mulai dari Jawa Timur. Suku Wajak sering disebut sebagai penghuni pertama Pulau Jawa. Penemuan fosil Homo wajakensis oleh Eugene Du Bois di Tulungagung membuktikan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak 500.000 hingga 1 juta tahun lalu. Meski secara fisik mereka telah berasimilasi dengan penduduk lain, identitas Wajak tetap menjadi tonggak awal sejarah manusia di Nusantara. Di urutan kedua ada suku Kerinci dari Jambi. Bergeser ke daratan tinggi Jambi, peneliti menyebut suku Kerinci sebagai salah satu suku tertua di dunia yang masih ada. Jejak pemukiman purba di sini diperkirakan sudah ada sejak 10.000 tahun lalu. Menariknya, budaya mereka dianggap jauh lebih tua dibandingkan peradaban Inka di Amerika Selatan. Di urutan ketiga ada suku Mentawai dari Sumatera Barat. Suku ini dikenal sebagai salah satu pemilik tato tertua di dunia. Di Kepulauan Mentawai, waktu seolah berhenti. Suku Mentawai dikenal dengan tradisi titi atau rajah tubuh. Fakta mencengangkan, tato Mentawai adalah tradisi tato tertua di dunia, mendahului tato Mesir kuno. Bagi mereka, tato bukan sekadar hiasan, melainkan identitas roh dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Di urutan keempat, ada suku Gayo dari Aceh. Suku ini merupakan keturunan Proto-Melayu. Di pedalaman Aceh Tengah, menetap suku Gayo. Mereka adalah bagian dari gelombang migrasi Proto-Melayu, Melayu tua, sekitar 2000 tahun SM. Mereka memiliki bahasa dan adat yang sangat berbeda dengan suku Aceh di pesisir, dengan tradisi sastra lisan, didong, yang tetap terjaga hingga generasi milenial saat ini. Di urutan kelima ada suku Batak dari Sumatera Utara. Suku Batak bukan hanya soal Danau Toba. Nenek moyang mereka diyakini bermigrasi dari Formosa, Taiwan, dan Filipina lebih dari 2.500 tahun lalu. Hebatnya, mereka adalah salah satu dari sedikit suku di dunia yang memiliki aksara sendiri sejak zaman purba, serta sistem silsilah, marga, yang sangat ketat dan rapi. Di urutan keenam ada suku Dayak dari Kalimantan. Suku ini dikenal sebagai penjaga jantung Kalimantan. Di hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, suku Dayak telah menetap selama ribuan tahun. Sebagai keturunan bangsa Proto-Melayu, mereka memiliki struktur sosial yang sangat maju. Rumah panjang atau rumah betang bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol demokrasi di mana puluhan keluarga hidup rukun dalam satu atap. Di urutan ketujuh ada suku Toraja dari Sulawesi Selatan. Peradaban megalitikum yang hidup. Menuju pegunungan Sulawesi, kita bertemu suku Toraja. Bagi mereka, kematian bukanlah perpisahan, melainkan langkah menuju dunia roh. Ritual Rambu Solo adalah upacara pemakaman paling megah dan mahal di dunia. Hingga kini, mereka masih mempraktikkan gaya hidup megalitikum melalui bentuk bangunan rumah tongkonan yang menyerupai kapal leluhur mereka. Di urutan ke-8 ada suku Nias dari Sumatera Utara. Suku ini sering dikenal dengan prajurit lompat batu. Terasing di Samudra Hindia, suku Nias atau Ononiha mempertahankan budaya perang yang unik. Tradisi lompat batu atau Fahombo bukan sekadar olahraga, melainkan ujian kedewasaan bagi pria untuk menjadi prajurit. Budaya megalitikum di Nias dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang masih tersisa di dunia. Di urutan ke-9 ada suku Sasak dari Lombok. Suku ini dikenal sebagai akar budaya Nusantara.
Di Pulau Lombok, suku Sasak menjaga keasliannya melalui desa adat seperti Sade. Mereka memiliki tradisi, kawin lari, atau merarik yang unik. Secara genetik dan bahasa, suku Sasak memiliki kemiripan dengan suku-suku di Asia Tenggara Daratan, membuktikan mereka adalah bagian dari migrasi manusia purba yang sangat luas. Di urutan ke-10 ada suku anak dalam dari Jambi. Suku ini seperti orang rimba yang terancam. Mereka adalah sisa-sisa penduduk asli Sumatera yang menolak modernisasi. Hidup nomaden di dalam hutan, mereka menganggap hutan adalah ibu yang memberi kehidupan. Bagi mereka, menjaga pohon adalah menjaga nyawa, sebuah kearifan lokal yang kini berjuang melawan ekspansi industri. 10 suku ini adalah pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi sejarah yang sangat panjang. Mereka bukan sekadar masa lalu, mereka adalah masa kini yang harus kita hormati dan jaga kelestariannya. Karena tanpa mereka, kita akan kehilangan akar identitas bangsa. Dari 10 suku tertua ini, mana yang paling ingin kamu kunjungi secara langsung? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa kayanya budaya kita.